Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai hari ini masih diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah tanpa kekurangan sedikit pun. Nah, kemudahan-kemudahan yang kita dapat ini merupakan nikmat dari Allah. Apapun itu, yakini bahwa semua yang ada dalam diri kita adalah karunia dari Allah yang memang itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata dari kita. Bukan, karena kita tidak bisa apa-apa. Ya. Makanya orang Islam itu meyakini betul dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kalimat inilah yang menjadi ukuran bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya adalah atas izin, kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ya, bersyukur kita kepada Allah, semuanya Allah berikan begitu dengan sempurna kepada kita. Apapun kondisi kita, itu adalah yang terbaik dari Allah. Kalau urusan dunia kita disuruh melihat ke bawah, tapi kalau urusan akhirat kita disuruh melihat ke atas. Agar apa? Agar kita terus termotivasi dalam mengejar akhirat. Tapi kalau urusan dunia kita disuruh melihatnya ke bawah. Supaya apa? Supaya kita selalu merasa bersyukur. Ya, urusan dunia itu menyangkut seluruh pernak-pernik yang ada di muka bumi, apapun itu, yang bersinggungan dengan fisik kita, jasad kita, entah itu perhiasan, entah itu kendaraan, entah itu kemewahan dunia. Nah, itu semua fisik. Nah, dalam hal dunia, agama kita mengajarkan lihatlah ke bawah, lihatlah orang yang di bawah kalian. Agar apa? Agar tumbuh rasa syukur. Ya. Tapi kalau dalam hal dunia kita melihatnya ke atas, enak ya dia punya mobil, enak ya dia punya rumah besar, enak ya dia di rumahnya ada kolam renang misalnya, enak ya dia uangnya banyak. Dalam dunia, ukuran dunia, kalau kita seorang muslim melihat ke atas dalam hal kemewahan, maka kita tidak akan pernah muncul dalam diri yaitu rasa syukur. Yang agama kita ajarkan adalah syukur itu menimbulkan kebahagiaan. Jadi bukan bahagia baru bersyukur, salah. Tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Nah, jadi kalau kita sekarang bisa beraktivitas dengan mudah, beraktivitas dengan sempurna, beraktivitas dalam keadaan tanpa kurang sedikit pun, nah ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ya, dengan cara apa? Mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, yang tidak lupa penting adalah, yang tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah sholawat. Ya, bersolawat kepada Nabi, yaitu dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memohon kepada Allah agar nanti kita diakui sebagai umatnya, dan kita juga mohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat,
mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyambung pembicaraan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah berbicara tentang hal-hal yang disukai sama Allah, amalan-amalan yang disukai sama Allah. Nah, hari ini kita coba ketahui juga tentang apa-apa yang Allah benci, yang memang ini harus kita jauhi, harus kita hindari, dan jangan sampai kita terjebak di dalam hal-hal yang Allah benci. Ya, karena kalau Allah sudah benci, waduh, susah kita, pasti susah. Ya, baik, apa saja sih yang Allah benci? Nah, hari ini kita coba bicarakan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat saya, dan tentunya bermanfaat juga buat yang melihat video ini. Mudah-mudahan bisa terhindar dari hal-hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, di sana disebutkan terdapat 3 golongan yang golongan ini sangat dibenci sama Allah. Dan Allah akan lebih benci lagi apabila golongan ini melakukan 3 perbuatan ini. Ya, ini menurut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama adalah Allah membenci orang yang fasik. Allah benci kepada orang yang fasik, tapi Allah lebih benci ya terhadap orang yang menginjak usia senja tapi ia tetap melakukan kefasikan. Allah benci kepada orang fasik. Fasik itu orang yang selalu bermaksiat. Ya, Allah benci kepada orang yang selalu bermaksiat, berbuat maksiat. Allah benci banget. Tapi ada lagi yang lebih Allah benci. Apa? Ketika seseorang yang usianya terus bertambah, bahkan semakin senja usianya, tapi dia masih terus melakukan kefasikan, terus melakukan kemaksiatan. Nah, ini adalah golongan yang pertama yang Allah benci. Yang kedua, mudah-mudahan kita terhindar ya dari orang-orang yang dibenci sama Allah, dan jauh dari diri kita dari hal-hal yang ini. Yang kedua apa? Allah benci orang yang pelit, dan lebih benci lagi jika dia diberi kekayaan tapi tetap pelit. Padahal harta yang Allah berikan adalah titipan dan bisa dicabut kapanpun oleh Allah. Ya, yang pertama fasik, maksiat. Ya, yang pertama ini adalah Allah benci kepada orang yang melakukan maksiat, tapi Allah lebih benci adalah orang yang bertambah usianya, semakin senja, tapi dia masih berlumuran dengan kefasikannya, dengan maksiatnya. Yang kedua, Allah benci sama orang yang pelit. Pelit, yang pelit nih, hati-hati yang pelit. Tapi Allah lebih pelit lagi orang yang diberi kekayaan, ya, tapi dia pelit. Pelit yang pertama ini masih umum, tapi lebih khususnya adalah orang yang sudah dikasih harta tapi dia masih pelit. Yang mana kita ketahui bahwa harta itu adalah titipan yang Allah bisa kapan saja itu mengambil titipannya, mengambil harta kita. Ya, jadi yang kedua adalah orang yang pelit. Kemudian apa yang ketiga dari kitab Tanbihul Ghafilin ini? Yang ketiga itu adalah Allah membenci orang yang sombong, dan lebih benci lagi adalah orang miskin tapi dia sombong. Nah ini ya, sombong dibenci sama Allah, tapi Allah lebih benci kepada orang yang miskin
tapi dia sombong. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Miskin sombong, kebayang kan? Gimana itu? Apa yang mau disombongin? Tapi dia bisa melakukan kesombongan itu. Nah, itulah orang yang paling dibenci sama Allah. Ya, Masya Allah. Kita mohon kepada Allah di hari yang sangat istimewa ini, hari Jumat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari 3 hal yang Allah sangat benci kepada hambanya. Yang pertama, orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Yang kedua, orang yang pelit. Yang ketiga, orang yang sombong. Nah, ini sebagai warning ya, sebagai peringatan buat kita. Ada yang disukai Allah, otomatis ada juga yang dibenci sama Allah. Hari ini kita belajar 3 dulu. Nanti di lain kesempatan kita akan tambah lagi dengan yang lainnya ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.